Pemirsa, Iran akhirnya menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Ya, Mojtaba menggantikan ayahnya, Ayatullah Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 28 Februari lalu. Warga Iran bersorak usai majelis pakar mengumumkan keputusan Mojtaba Khamenei diangkat dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga Republik Islam. Pertemuan majelis pakar Iran dilakukan di tengah ancaman dari Amerika Serikat. AS menyebut pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama jika terpilih tanpa persetujuan AS. Warga Iran pun berkumpul di lapangan Fanak, Teheran Utara untuk meneriakkan dukungannya terhadap Mojtaba Khamenei. Mojtaba menjadi pemimpin ketiga Iran melalui pemungutan suara dari para perwakilan yang hadir. Mojtaba adalah putra kedua dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Mojtaba Khamenei, nama ini akhirnya disahkan untuk menggantikan posisi ayahnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah wafat pada 28 Februari 2026 lalu. Mojtaba merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Mostafa Khamenei. Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang punya peran penting dalam sejarah modern Iran. Mojtaba menempuh pendidikan agama di kota suci Qom, pusat Islam Syiah terbesar di negara tersebut. Selama ayahnya menjadi pemimpin tertinggi di Iran, Mojtaba Khamenei disebut-sebut cukup berperan di balik layar kekuasaan. Ia dianggap sebagai penghubung antara lingkaran kekuasaan dengan lembaga keamanan negara, termasuk Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Di Iran, status keulamaan Mojtaba Khamenei adalah ulama Syiah tingkat menengah. Hingga sekarang, ia belum dianggap sebagai ayatullah besar. Tetapi ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, awalnya juga bukan ayatollah besar saat dipilih pada tahun 1989. Tetapi mendiang Ayatollah Ali Khamenei kemudian dinaikkan status keagamaannya setelah terpilih. Kita update kondisi dari ketegangan Timur Tengah, pemirsa. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-30 Operasi True Promise 4. Sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hipersonik buatan Iran seperti Fatah 2 dan Kibar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa pelasak seberat 1 ton. Pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Pemirsa, warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis tersebut. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah.
Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tegah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Israel dihujani serangan rudal balistik dari Iran Minggu malam waktu setempat. Serangan tersebut tak bisa dihindari warga karena peringatan sirine terlambat. Allah, Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Serangan ini menjadi serangan balasan atas meledaknya kilang minyak Iran di Teheran pada beberapa waktu lalu. Kepanikan melanda warga Tel Aviv yang tidak sempat melarikan diri. Bahkan gempuran rudal sempat terekam oleh siaran langsung dari televisi lokal milik Israel. Pemirsa, serangan rudal hipersonik Iran dilaporkan menghantam sebuah bunker di Tel Aviv, Israel. Ya, bunker tersebut disebut-sebut sebagai salah satu tempat persembunyian para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kobaran api melalap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi tersebut turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Warga Israel berlari menuju tempat perlindungan saat suara sirine memecah kesunyian di kota Tel Aviv Senin malam. Ledakan mewarnai langit Tel Aviv saat rudal Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun rudal hipersonik Iran juga berhasil menghancurkan sejumlah lokasi di Israel. Jumlah korban tewas dan kerusakan di fasilitas vital Israel dilarang untuk dipublikasikan. Pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Ya, akibatnya sejumlah bangunan rusak parah. I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan bandara internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Pemirsa, tidak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang.
Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Pemirsa, Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun bergejolak. Harga minyak mentah dunia meroket tembus $100 Amerika Serikat per barel. Pada Minggu 8 Maret 2026, harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya, minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Pemirsa, di California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Pemirsa, para pengemudi di Los Angeles dan California, Amerika berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah. Akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika Serikat.